Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nazirah dengan NIM 2005906030043. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas studi kelayakan bisnis dengan judul Aspek Teknik dan Operasi. Pengertian aspek teknik dan operasi. Aspek teknik atau operasi juga dikenal dengan aspek produksi. Penilaian untuk kelayakan terhadap aspek ini sangat penting dilakukan sebelum perusahaan dijalankan. Penentuan kelayakan teknik atau operasi perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknik operasi, sehingga apabila dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanannya di kemudian hari. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak atau layout, penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksinya, termasuk pemilihan teknologi. Kelengkapan kajian aspek operasi sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan, karena setiap jenis usaha memiliki prioritas tersendiri. Selanjutnya, tujuan aspek teknik dan operasi. Adapun beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknik operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang maupun kantor pusat. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat memberikan efisiensi. Yang ketiga, agar perusahaan dapat menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Yang keempat, agar perusahaan dapat menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Yang terakhir, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada desain produk dan jasa. Yang pertama, desain produk. Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Sebuah konsep yang sangat luas, pada dasarnya generasi dan pengembangan ide-ide yang efektif dan efisien melalui proses yang mengarah ke produk-produk baru dalam pendekatan sistematis. Desain produk konsep dan mengevaluasi ide-ide dan mengubahnya menjadi penentuan yang nyata dari produk. Peran produk desainer adalah untuk mengubah seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk menciptakan produk-produk baru yang dapat digunakan orang lain. Yang kedua, desain jasa. Desain jasa adalah suatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Desain jasa merupakan tantangan karena umumnya mempunyai karakteristik yang unik. Satu alasan kenapa produktivitas dalam jasa begitu rendah adalah karena baik desain maupun pengantaran produk jasa memasukkan adanya integrasi pelanggan. Pelanggan dapat berpartisipasi dalam desain jasa. Sebagian besar biaya dan kualitas sebuah jasa ditetapkan pada tahap desain, dan sejumlah teknik dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produk. Selanjutnya, proses desain barang dan jasa. Ada 5 prosesnya. Yang pertama, menjelajahi ide. Yang kedua, mengurai masalah. Yang ketiga, membuat desain dan jasa. Yang keempat, pembuatan produk dan jasa. Yang terakhir, penyelesaian. Selanjutnya, penentuan lokasi usaha. Yang pertama, lokasi untuk kantor pusat. Yang kedua, lokasi untuk pabrik. Yang ketiga, lokasi untuk gudang. Dan yang keempat, lokasi untuk kantor cabang. Selanjutnya ada metode penelitian lokasi. Yang pertama, metode penilaian hasil value. Yang kedua, metode perbandingan biaya. Dan yang terakhir, metode ekonomi. Selanjutnya, luas produksi. Penentuan luas produksi adalah berkaitan dengan beberapa jumlah produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan pertimbangan kapasitas teknik dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Selanjutnya, tata letak atau layout. Layout merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produk dan operasi. Layout dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga dapat tercapai
efisiensi produk dan operasi. Selanjutnya, pemilihan teknologi. Ada 6 pemilihan. Yang pertama, ketepatan teknologi dengan bahan bakunya. Yang kedua, keberhasilan teknologi di tempat lain. Yang ketiga, pertimbangan teknologi lanjutan. Yang keempat, besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan. Yang kelima, kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya. Yang terakhir, pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja dan pertimbangan lainnya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan atau salah saya dalam pengungkapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.